Halo Besti, selamat datang di channel Daham Yobi. Jadi saya saat ini lagi di Sambu Guntung. Ya, tidak terasa waktunya sudah 1 bulan lebih ya di Sambu Guntung. Dan saya di sini saya buat apa? Tentunya saya kerja di Sambu Guntung ya. Nah, Besti tentu ingin tahu kan. Nah, saya di Sambu Guntung ini kerja apa? Nah, kebetulan saya sebagai translator. Oke, jadi Besti tentu ingin tahu kan, saya di Sambu Guntung ini kerjanya apa? Saya kerja sebagai translator ya. Nah, artinya saya penterjemah gitu dari bahasa Mandarin ke Indonesia. Emang bisa saya jadi translator? Ya, kita kan masih lagi belajar gitu. Tentunya Besti juga bisa ya kalau mau jadi translator di perusahaan-perusahaan gitu. Intinya kita harus belajar gitu ya. Nah, jadi banyak yang harus kita pelajari di translator ini ya, bukan sekedar kita bisa menerjemah gitu ya. Kita masih butuh banyak belajar gitu. Nah, jadi saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya bekerja selama 1 bulan lebih di Sambu Kuntung ini. Ya, hal pertama, eh, di sini saya mendapatkan fasilitas ya, seperti mes ya. Ini saya lagi berada di mes, kemudian saya dikasih fasilitas sepeda lah. Nah, awalnya saya cuma dikasih mes, tempat tidur ya kan, dan di sini untuk makan kita butuh nanggung sendiri lah ya. Nah, jadi untuk mengenai nama perusahaan ya, jadi kita tidak usah sebutkan di sini lagi lah ya. Nah, pasti bisa cari sendiri di Google ya kan. Nah, kira-kira di Sambu ini ada apa ya, ada perusahaan apa aja gitu ya kan. Nah, pasti bisa cari sendiri lah, nggak usah saya sebut lagi lah ya. Dan di sini saya pun tidak tahu apakah nama perusahaannya bisa disebut atau enggak gitu. Jadi saya skip aja nama perusahaannya, pasti cari sendiri. Oke? Oke? Nah, kemudian berikutnya mengenai gaji. Nah, di gaji di pekerjaan saya sekarang ini, saya pun privasi ya, nggak bisa sebut di medsos ini ya kan. Nah, untuk mengenai gaji ya kan, itu bervariasi ya, dan saya tidak akan sebut di sini. Oke. Nah, jadi Besti kalau ingin tahu gajinya berapa, bisa tanyakan ke perusahaan langsung. Oke. Nah, jadi kembali ke awal cerita tadi. Nah, sebelum saya mendapatkan fasilitas sepeda itu, saya biasa setiap pagi ya jalan kaki ya dari mes ya eh, ke perusahaan gitu. Kenapa harus muter-muter panjang? Karena eh, area perusahaan itu dibatasi apa, pagar gitu. Jadi kita hanya bisa lewat dari pintu pos 1 dan pintu pos 2 ya. Jadi di perusahaan itu ada pos 1 dan pos 2 gitu ceritanya ya. Nah, jadi ya pergi jalan kaki, siangnya nanti pulang makan ya jalan kaki lagi, habis makan berangkat kerja jalan kaki lagi, begitu juga sampai pulang jalan kaki lagi. Oke. Nah, jadi karena kita orang yang nggak pernah jalan kaki, awalnya sih tidak terasa ya. uh, Menjelang waktu hari pertama, hari-hari berikutnya semakin kita jalan kaki lah, kaki kita terasa makin penat gitu, makin sakit gitu ya kan. Nah, jadi ya mau gimana lagi ya kan, fasilitas sepedanya belum keluar gitu. Sampai eh,
mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah ya. Nah, fasilitas sepeda itu baru keluar. Wah, itu terasanya lega sekali ya. Rasanya langsung plong gitu. Wih, langsung semangat lagi ya. Jadi setelah dikasih sepeda ya, jadi berangkat dan pulang kerja itu sekarang udah menggunakan sepeda gitu. Dan sekarang ya mantap lah pokoknya, uh, untuk pergi dan pulang kerja itu jadi nggak gitu penat lagi karena berkat ada sepedanya gitu ya. Oke, mungkin untuk pengalaman kerja di Sambo Untung ini ya mungkin yang bisa saya bagikan ya cuma segitu aja ya. Nah, apabila Besti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaan saya, bisa komen di bawah ya Besti ya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, dadah.